Oke, mudah-mudahan yang belum menghidupkan posisinya sekarang sudah di depan. Artinya ketika nanti Ustadz keluarkan memang ya karena sengaja tidak menghidupkan. Yang bermasalah teknis silakan japri ke Ustadz. Selama tidak ada yang bermasalah. Oke, kurang 5 orang lagi yang di sini yang belum menghidupkan. Mbak Najma, Mbak Yasmin, Mbak Zahia, Mbak Putri. Satu menit lagi. Tidak tahu ya, ini di kelas 9 detak ini ya. Yang untuk menghidupkan video harus diingatkan terus. Oke, sudah jam 10. Oke, Mbak Sausan tidak menghidupkan. Menghidupkan Mbak Najma. Halo Mbak Najma. Mbak Najma. Mbak Yasmin. Nanti silakan masuk lagi kalau tidak menghidupkan. Mbak Kanya. Oke. Mbak Najma tak keluarkan, nanti silakan masuk lagi kalau ini mau apa? Mau ikut. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali di forum memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar di materi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Yang selanjutnya kita awali, Mbak, silakan dihidupkan speakernya. Kita awali dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, Ustadz minta tolong Mbak, ada yang hubungi ya, hubungi Mbak Ustadz, minta tolong ke Mbak Zainab, minta tolong hubungi Mbak siapa? Najma untuk gabung lagi dengan syarat menghidupkan kameranya ya. Ustadz persilakan untuk gabung lagi. Tidak tahu tadi posisinya apakah di depan kamera atau enggak, Ustadz tidak tahu. Ya sudah sesuai dengan kontrak belajar ya, Ustadz ingatkan. Oke, silakan Mbak Fani, salah satu ini tidak ada namanya, cuma tulis 9D tok. Silakan hidupkan kameranya. Oke Mbak, mohon maaf ini pakai langsung lagi. Ya, kita akan membahas materi di bagian kedua ini tentang bentuk akar, Mbak. Ya, bentuk akar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk pangkat dan sudah mengenalkan bentuk akar ya. Jadi nanti bentuk pangkat bisa ke akar, bentuk akar bisa ke bentuk pangkat. Jadi saling dua arah ya, saling dua arah. Dan download materinya kita akan bahas. Insya Allah nanti ini Ustadz bagi dua dan ini tidak banyak slide-nya, Mbak. Artinya yang kita bahas di pertemuan kali ini ya tidak banyak karena nanti kalian harus mengerjakan soal penilaian keterampilan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti, konsentrasi. Bahkan ketika Ustadz bertanya pun ada yang menjawab ya. Ini bentuk akar.
Oke. Bentuk akar adalah merupakan akar dari suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional. Mohon maaf, ini ternyata di luar ada kegiatan. Saya nggak tahu suaranya masuk ke kalian atau enggak. Enggak. Saya headset aku ketinggalan. Mohon maaf, ini headset saya ketinggalan di rumah. Jadi mungkin suara dari luar masuk ya. Mohon maaf sekali. Ustaz lanjutkan. Jadi bilangan real positif itu apa? Itu bilangan yang bisa berbentuk pecahan, Mbak. Yang pecahan desimal 2,33 misalkan. Dan nanti bilangan real positif atau bilangan real ada dua. Ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, nanti kalian akan mempelajari ini lebih lanjut tentang pengertian bilangan real itu apa, bilangan rasional apa, nanti kalau kalian di kuliah ambil pendidikan matematika atau matematika murni, nanti dikenalkan. Ya. Atau kalian searching di internet banyak, ya, nanti muncul di Wikipedia misalkan pengertiannya apa, kalian bisa lihat di situ. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah nanti kalian harus bisa membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar, Mbak. Nah, contohnya di sini. Nah, contoh bentuk akar adalah akar 2, akar 19, ya. Kalau yang bukan itu adalah akar 4, akar 36. Ya, ini beberapa contohnya. Yang lainnya, ya. Ini kalau misalkan ini akar 4 itu berapa toh? Akar 4 berapa, Mbak? 2. 2. Terus ini akar 36? 6. Gitu ya. Jadi kalau yang bisa langsung ketemu bilangan bulat ya, akar dari 4 kan ketemu 2 bilangan bulat. Maka ini bukan merupakan bentuk akar. Kalau ini, nah akar 2 ini bentuk akar karena ini tidak bisa langsung ketemu angkanya berapa. Ini 1, sekian ya. Nanti kalian kalau bisa melihat bisa di tabel bilangan akar ya, bentuk akar atau dengan kalkulator. Nah, selain dua contoh ini banyak, Mbak, bentuk akar. Ada akar 3, terus akar berapa lagi? 5, terus akar 6, terus akar 7, gitu. Terus akar 8. Nah, akar 9 ya enggak? Kalau akar 9? Akar 9 di sini bentuk akar, Mbak. Bukan bentuk akar ya, karena akar 9 itu adalah 3. Nah, berarti kalau yang bisa langsung ketemu ini berarti bukan ya. Akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, akar 49 dan seterusnya. Itu bukan bentuk akar ya. Pertama harus bisa membedakan ini. Bentuk akar dan bukan bentuk akar. Karena ini kalau misalkan ini harus dicari dengan kalkulator. Ya, kalau Ustaz dulu ketika SMP mencari nilai akar 6 berapa itu ada caranya, Mbak. Tapi kalau Ustaz lihat di buku yang sekarang itu tidak diajarkan ya. Cara mencari pendekatan akar 6 itu berapa? Itu ada caranya. Ini ya, bisa ya bedakan antara bentuk akar dan bukan akar. Oke, saya tunjukkan. Lanjut. Nah, mari perhatikan contoh berikut ini, Mbak. Ya, ada bilangan yang merupakan bentuk akar adalah yang mana ini? Yang mana? Ini akar 36 bisa langsung ketemu ya. Ini berapa? 6. Ini akar 5 adalah 5. Terus ini bisa enggak akar 8? Enggak bisa. Ya ini harus dicari, nanti ada caranya Ustaz sampaikan di belakang. Akar 1, nah ini adalah 1. Nah, jadi yang merupakan bentuk akar adalah yang C. Ya, bentuk C. Ini bentuk akarnya. Oke. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan ini, Mbak. Maaf, ini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, rumusnya A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A plus B akar C. Nah, ini bentuk akarnya harus sama, Mbak. Ya, ini kalau ini akar C, ini juga harus akar C.
Nah, untuk pengurangan sama, A akar C min B akar C itu sama artinya adalah A min B akar C. Artinya kita ambil pengurangan atau penjumlahan itu berdasarkan angka di depannya, Mbak. Ya, ini bentuk akar, bentuk akarnya sama, berarti otomatis nanti tinggal di contohnya. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa akarnya adalah akar 2 sama. Di sini akar 2, di sini akar 2. Ya. Maka untuk menjumlahkannya adalah 2 ditambah 3 akar 2. Ya, berarti 2 tambah 3, 5. 5 akar 2. Gitu ya. Gampang. Kalau sama-sama bentuk akarnya sama, Mbak. Nah, berarti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan bentuk bilangan depannya. Contoh lagi yang B, 4 akar 3 min 2 akar 3. Ini cukup mengurangkan 4 kurangi 2 sama dengan 2. Ini karena sama akarnya akar 3, jadi 2 akar 3. Nah, penjumlahan pengurangan gampang. Ya. Kalau kita bisa melihat, memperhatikan bahwasanya bentuk akarnya syaratnya harus sama. Kalau beda gimana? Tidak bisa. Beda ya tetap berdiri sendiri. Contoh lagi. Ya, ini 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 min 4 akar 5. Nah, ini sudah sama bentuk akarnya, Mbak. Akar 5, akar 5, akar 5. Maka kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan 2 tambahkan 3, 5. 5 kurangi 4, 1. Jadi 1 akar 5. Lazimnya cukup dituliskan dengan akar 5 ini. Ya. Yang D, 4 akar 7 min 3 akar 7 tambah 2 akar 7. Ini sudah sama akarnya, Mbak. Akar 7, akar 7, akar 7. Ya, jadi ini akar tuh, akar 7. Ustaz, mohon maaf sekali ini suaranya masuk semua ya. Mudah-mudahan kalian bisa konsentrasi ya. 4 kurangi 3 tambah 2. 4 kurangi 3, 1, 1 tambah 2, 3. Harusnya 3. Ini ada kesalahan di sini ya, Mbak. Ya, ini harusnya 4 kurangi 3 adalah positif, ya, positif 1. Positif 1 tambah 2, ya, 3. 3 akar 7. 3 akar 7. Nah, ini kalau penjumlahan pengurangan mudah. Oke, saya lanjutkan. Bisa ya? Oke, saya hapus dulu. Sifat perkalian dan pembagian. Ini bagian yang kedua. Ya. A akar B, ya. Akar A kalikan akar B itu sama dengan akar A kalikan B. Ya, contohnya gampangannya ya ini ya. Akar, ini contohnya. Akar 2 kali akar 3. Jadi sama saja kita cukup mengalihkan akar 2 kali 3. Sama dengan berapa? Ini adalah akar 6. Ya, akar 6. Yang ini akar A dibagi akar B. Maka sama dengan akar A per akar B. Nah, contohnya misalkan ini bisa seperti Mbak. Silakan ya. Akar 12. Akar 6 aja lah ya. Akar 6 dibagi akar 2. Nah, misalkan. Ini sama aja kita menghitung akar 6 per 3. Per 2 ya. Sama dengan 6 bagi 2, 3. Ini langsung akar 3. Misalkan boleh. Akar C kalikan akar C, maka hasilnya adalah C. Contoh. Ya, misalkan akar 2 kali akar 2, Mbak. Ini kalau biasanya anak-anak yang masih biasa melakukan ini, akar 2 kalikan akar 2 itu pakai sifat yang pertama. Oh, ini akar 4, Ustaz. Ya, boleh. Ini akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, sebenarnya langsung aja. Akar 2 kalikan akar 2 pasti 2. Akar 3 kalikan akar 3 pasti 3. Akar 5 kalikan akar 5 hasilnya 5. Akar 10 kalikan akar 10, 10. Jadi bentuk akar dikalikan dengan dirinya sendiri, maka akan jadi tanpa akarnya. Ya, tanpa akarnya. Ini yang keempat, A kalikan A akar C kalikan B akar D,
Maka kita mengalihkan A kalikan B, kalikan C kalikan D. Ini ya. Jadi bilangan utuh dengan utuh yang diakar dengan akar. Ini ya. Gampang ini. Kita langsung ke contohnya, Mbak. Sederhanakan bentuk akar ini. Nah ini nanti yang sering keluar di soal-soal seperti ini, Mbak. Nah, akar 72. Berapa sih akar 72? Maka harus kita rubah dulu, Mbak. Bentuk akar 72 ini perkalian berapa? Nah, itu perkalian yang nantinya salah satu angkanya bisa keluar. Ya ini. Ya. Akar 36 kalikan 2. Ini sebenarnya juga bisa perkalian berapa? Akar 9 kali 8. Tapi nanti akar 9 kali 8 ini masih harus dirubah dulu, Mbak. Ini berarti kerja 2 kali nanti. Ya, lebih mudah kita menggunakan yang ini. 36 kalikan 2. Kita pecah akar 36 kali akar 2. Akar 36 berapa? 6. Berarti ini 6 akar 2. Contoh lagi misalkan Ustaz punya akar 75, Mbak. Akar 75. 75 ya. Biar beda, Ustaz lupa. Kira nggak apa-apa lah akar 75. Ada enggak ya? Saya enggak keluar. Ini aja. Ustaz lupa. Silakan ya, akar 27 aja. Akar 27. Akar 27 kita rubah menjadi perkalian berapa? Nah, ini perkalian 9 kali 3. 9 kali 3. Akar 9 berapa? 3. Akar 3 adalah 3. Maka akar 27 adalah 3 akar 3. Ini contoh yang lainnya. Oke. Yang mau screenshot silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa hapus. Nah, ini perkalian bentuk akar, Mbak. Ya, akar 4 akar 2 kalikan 5 akar 2. Maka kita mengalihkan 4 kalikan 5. Ini 4 kali 5 dikali akar 2 kalikan akar 3. Jadinya seperti ini. Ya, kita kalikan 4 sama 5-nya. Nah, ini 4 kali 5. Terus akar 2 dengan akar 3. Nah, maka 4 kali 5 20. 20. 2 kali 3 6. Berarti 20 akar. Jadi hasil dari 4 akar 2 kalikan 5 akar 3. Ini perkalian biasa ya. Jadi yang utuh dengan utuh, akar dengan akar. Hasilnya 20 akar 3. Oke, bisa cek dulu ini udah slide ke berapa. Rencana Ustaz sampai slide 8 toh. Oh, pas 8 ini ya. Selesai. Nah, nanti bentuk yang nomor 2 ini, Mbak, ini bisa jumlah, bisa tambah atau pengurangan atau pembagian. Contohnya nanti di slide 9. Slide 9 ini dijumlah. Ya, 50, akar 50 tambah akar 32. Ya, nanti yang kita pelajari selanjutnya ini ya, kira sampai slide 9 apa-apa ya. Akar 50 tambah akar 32, Mbak. Nah, ini biasanya kalau ketemu soal seperti ini, Mbak, itu biasanya menjadi bentuk akar yang sama. Nah, 50 itu bisa dibentuk dari perkalian berapa? Yang nantinya bisa keluar 10 kali 5, Ustaz. Nah, 10 kali 5 itu enggak ada yang bisa keluar nanti. Yang bisa keluar nanti adalah 25 kalikan. Sedangkan 32 sama dengan berapa? 16 kalikan. Nah, di sini berarti ada bentuk akar yang sama nih, Mbak. Akar 2, di sini akar. Nah, kan yang bisa keluar adalah akar 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi ini 50 akar 50 menjadi bentuk 5 akar 2. Akar 32 yang bisa keluar adalah 16 ini, akar 16 berapa? 4. Jadi 4 akar 2. Kembali ke sifat penjumlahan. Bahas apa? Akarnya sama, ini akar 2 akar 2, jadi cukup menjumlahkan 5 sama 4 ini. 4 5 tambah 4 9. Ini 9. Jadi nilainya akar 50 ditambah akar 32 adalah 9 akar. Oke, sampai sini, Mbak. Ada yang tanyakan? Ini setengah slide-nya dulu ya, biar nanti tidak terlalu banyak yang kalian pahami dulu ya. Artinya perbagian-bagian dulu, sehingga bebannya itu tidak terlalu besar. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan?
ada Ustaz. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti mudah semua ya. Nah ini sebenarnya Ustaz sudah menyiapkan latihan soal, 5 soal. Pokoknya nanti setiap pertemuan seperti ini, kalau tidak ada penilaian, biasanya Ustaz kasih 5 soal untuk menguji pemahaman kalian mengikuti materi yang sedang kita bahas. Nah nanti 5 soal ini insya Allah Ustaz nanti sharekan di hari Senin. Ya, hari Senin sebelum KPM, sebelum ini kalian mengerjakan materi ini. Setelah itu kita bahas, Ustaz lanjutkan setengah dari slide ini. Nah, setelah ini, ya kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan memang benar-benar bisa. Setelah ini kalian mengerjakan penilaian keterampilan 1, ya, di bab bilangan pangkat dan bentuk akar. Silakan dikerjakan di kertas boleh, HVS boleh, di folio boleh. Setelah itu difoto, selesai, dikumpulkan di GCR yang sudah Ustaz siapkan. Ya, dikumpulkan di jam KPM ya, setengah jam. Soalnya cuma 2 tok Mbak, cepet bener. Ya, jangan ditunda-tunda. Insya Allah cepat ya, tidak terlalu ribet juga yang Ustaz siapkan untuk penilaian keterampilan. Mungkin 10 menit kalau kalian yakin bisa mengerjakan dan segera dikerjakan 10 menit selesai. Dan ditulis prosesnya, tidak hanya sekedar menuliskan jawaban singkatnya. Ya, nanti nilainya tidak bisa maksimal. Ya, kalau kemarin Ustaz sudah mencoba di 9A, 9F, alhamdulillah. Mungkin di 9A kurang 2, di 9C, 9F, Ustaz cek kemungkinan kurang 2 atau 3. Artinya bisa selesai, Mbak. Mungkin yang 2 itu tidak ikut KPM, Ustaz tidak tahu, belum Ustaz cek lagi. Gitu ya. Tidak ada yang ditanyakan, berarti setelah ini silakan kalian menuju ke GCR ya. Nanti kalau sudah Ustadz saat ini belum Ustadz upload. Nanti kalau sudah upload Ustadz infokan di grup kelas ya, grup matematika maksudnya ya. Oke, saat ini yang bergabung 26, berarti kurang 7 anak hebat ya. Saya Ustadz screenshot dulu ya, jangan keluar dulu ya, Pak. Bentar, satu lagi. Karena itu banyak dilakukan di waktu sebelum ya. Dan lalu sampai membuatkan cerita yang tadi Oke, terima kasih Mbak sudah hadir di pembahasan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti Ustadz akan mencoba untuk mengupload setiap video yang sudah Ustadz rekam, nanti Ustadz sharekan ya. Siapa tahu nanti ada yang mau membahas lagi ataupun melihat. Oke, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti Ustadz infokan di grup selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ustadz